Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Akhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kelima, fil wudu, tentang wudu. Jadi bab yang kelima ini menjelaskan tentang wudu, dan nantinya kita akan membahas dua permasalahan dari bab yang kelima ini. 6. Kita masuk ke permasalahan yang pertama, al-mas'alatul ula, ta'rifuhu wa hukmuhu. Di dalam permasalahan yang pertama ini menjelaskan tentang ta'rif, definisi dari wudu dan hukum dari wudu. Di sini disebutkan al-wudu lugatan. Jadi kita masuk ke ta'rifnya. Wudu secara bahasa mustaqun minal wado'ah, diambil dari kata al-wado'ah, wahya al-husnu wan nadhafah, yang artinya adalah kebaikan dan kebersihan. Karena dengan berwudu seseorang itu akan mendapatkan banyak kebaikan, akan mendapatkan kesucian. Itu pengertian secara bahasa. Kemudian wasyar'an, pengertian secara istilah, definisi secara istilah adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air di anggota badan yang 4. Apa saja? Wahya al-wajhu, wajah, wal yadani, kedua tangan, warros, dan kepala, warijlani, dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fir syar'i, sesuai dengan tata cara yang khusus diajarkan di dalam syariat. Jadi tata cara pelaksanaan wudhu ini khusus, harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh syariat Islam. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada niat ketika seseorang berwudu. Karena ini yang membedakan antara seseorang beribadah atau dia hanya sekedar membersihkan badannya saja. Nah, itu tadi takrif baik secara lughah maupun secara istilah. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Wa hukmuhu annahu wajibun alal muhdits idza arada shalah wa ma fi hukmiha. Wudu ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas apabila dia hendak ingin sholat dan ibadah-ibadah yang hukumnya seperti sholat, yang syaratnya itu berwudu, contohnya tawaf dan memegang mushaf Al-Quran. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya berwudu itu hukumnya wajib bagi orang yang hendak ingin melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang hukumnya itu seperti sholat. Nah, itu tadi permasalahan yang pertama. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu ad-dalilu ala wujubihi wa alaman yajibu wa mata yajibu. Di dalam permasalahan yang kedua ini menjelaskan tentang dalil diwajibkannya wudu, kemudian bagi siapa diwajibkan, dan kapan diwajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, kemudian poin yang pertama di sini disebutkan amad dalilu ala wujubihi faqauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil diwajibkannya wudu ini yang pertama adalah ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Jadi tadi yang disebutkan adalah anggota-anggota badan yang wajib dibasuh ketika seseorang berwudu. Di dalam ayat ini tegas, apabila kalian ingin sholat maka berwudulah. Itu dalil yang pertama, yaitu dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada dalil dari hadis, yaitu sabda Nabi SAW, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min wululin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Bersuci ini yaitu artinya adalah berwudu kalau dia sedang hadas kecil. Kemudian kalau dia sedang hadas besar, bersucinya dengan cara mandi besar. Wala shadaqatan min wululin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari gulul. Gulul itu adalah harta curian dari harta rampasan perang. Jadi ketika ada kaum muslimin yang sedang berperang, kemudian mendapatkan ghanimah harta rampasan, dan ada salah seorang dari kaum muslimin yang mengambil harta rampasan tersebut tanpa izin dari imam, maka ini yang disebut gulul. Nah, itu tadi dalil dari hadis. Dan juga ada dalil yang lainnya, la yakbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Dan belum pernah dinukil dari salah seorang pun dari kaum muslimin tentang permasalahan wudu ini adanya khilaf tentang wajibnya wudu ini. Maka dalil disyariatkannya wudu itu ditetapkan dengan Al-Quran maupun hadis dan ijma, karena tidak ada salah seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkari tentang wajibnya wudu ini. Itu yang poin yang pertama tentang dalil diwajibkannya wudu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, wa amma alaman yajibu, bagi siapa diwajibkannya wudu ini. Fayajibu alal muslimil balighi al-akili idza arada sholah wa ma fi hukmiha. Maka wudu ini diwajibkan bagi setiap muslim balik yang berakal, yang sudah balik, al-akil yang berakal, apabila dia ingin melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang seperti hukum sholat. Jadi diwajibkannya berwudu ini bagi orang yang dia sudah diwajibkan untuk sholat, yaitu muslim, balik dan berakal, apabila dia ingin melaksanakan ibadah sholat. Dan ibadah-ibadah lain yang memang di situ disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Contohnya sebagaimana kita sebutkan tadi, tawaf, memegang Al-Quran dan yang lainnya. Jadi hukumnya wudu ini seperti hukum sholat. Maka jika seseorang belum wajib sholat, ya dia belum wajib berwudu. Tetapi ketika seseorang yang belum wajib sholat tadi ingin menjalankan sholat, ya ketika dia mau sholat dia harus berwudu dahulu. Kemudian poin yang terakhir adalah mata yajibu, kapan diwajibkannya berwudu. Fa'ida dakhala waktu sholati au aradal insan al-fi'lal ladhi yushtaratu lahul wudu. Jadi diwajibkannya wudu ini ketika masuk waktu sholat bagi orang yang berhadas tentunya. Karena ketika seseorang masih punya wudu, ya dia tidak perlu mengulangi wudunya lagi. Atau ketika seseorang ingin melaksanakan suatu perbuatan yang di situ disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu.
Wa illam yakun dzalika muta'alliqan bil waqti, meskipun perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya tawaf. Jadi tawaf itu tidak ada waktu-waktu tertentunya, tidak seperti sholat. Jadi bebas dilakukan kapan saja. Nah, ketika seseorang hendak tawaf, maka dia diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, itu tadi permasalahan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang dalil diwajibkannya wudu. Tadi sudah kita sebutkan ada di dalam Al-Quran, dalam hadis maupun ijma' kaum muslimin. Kemudian bagi siapa diwajibkan, yaitu bagi siapa saja yang dia sudah diwajibkan untuk sholat, maka dia wajib berwudu. Kemudian poin yang ketiga, kapan diwajibkannya berwudu ini, ya ketika seseorang ingin menjalankan suatu ibadah yang memang itu disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.